Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Adik-adik semua, perkenalkan nama saya Nur Farisa. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi usaha dan energi. Oke, kita mulai belajar ya adik-adik semua ya. Oke, mungkin sebagian adik-adik sudah pernah ya bermain dengan permainan seperti ini. Adik-adik mungkin ada yang sudah terbiasa dan bahkan ada yang senang bermain wahana roller coaster. Nah, di sini coba deh adik-adik ulang kembali permainan ini. Menakutkan ya, karena harus ada orang yang terlempar saat berada di puncaknya. Nah, mungkin hal yang akan menarik adalah harusnya naik wahana roller coaster itu kan menyenangkan, merupakan salah satu cara untuk melepas semua beban dan stres yang terpendam. Untuk sebagian orang seperti itu. Nah, tapi yang anehnya, setelah melihat video di awal, apa yang sebenarnya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan yang dialami sebagian orang yang menaiki roller coaster tersebut? Oke, menurut kalian nih ya, adakah hubungan ketinggian awal dan jari-jari lintasan roller coaster dengan kecelakaan yang dapat terjadi? Nah, itu harus adik-adik jawab ya. Dan adik-adik pikirkan, mungkin setelah materi ini adik-adik bisa menyimpulkan dan mengetahui jawabannya. Ini tugas untuk adik-adik ya, supaya adik-adik eh, bisa menarik kesimpulan dan mencari sebab mengapa roller coaster itu bisa terlempar dari lintasannya. Oke, saya lanjut ke materi ya adik-adik ya. Oke, adik-adik sudah melihat di sini bahwa ini adalah salah satu smart card. Namanya smart berarti ada hal kelebihan dari mobil ini. Yang pasti mobil ini bahan bakarnya bensin dan dia dilengkapi dengan suatu fitur guna mempermudah pengemudinya. Makanya disebut smart car ya. Sejumlah besaran fisika yang berperan guna mengkaji sistem mekanik selama smart bergerak itu diantaranya adalah posisi, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, dan momentum. Di sini adik-adik kan pernah tuh belajar terkait dengan vektor. Nah, adik-adik harus tahu tuh posisi, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, dan momentum itu besaran apa aja. Oke. Nah, di sini energi lazimnya disebut dengan tenaga atau kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi dia kemampuan untuk melakukan usaha ya, energi itu. Sedangkan usaha adalah hasil kali skalar antara gaya dengan perpindahan. Nah, lazimnya energi di sini dimensinya adalah mL kuadrat T pangkat minus 1. Dalam sistem internasional, energi itu adalah joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan 1 joule itu tentu saja 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan satuan yang lain misalnya adalah IRG ya. Itu sebesar 10 pangkat min 7 joule. Dan atau dikenal juga elektron volt. Itu 1 elektron volt sekitar 1,62 kali 10 pangkat min 19 joule. Kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan seperti bekerja, bergerak, bernafas, dan kegiatan lainnya. Energi juga dapat menyebabkan sepeda, motor, mobil, gerobak, dan benda lainnya dapat bergerak. Nah,
Setiap benda atau materi yang berpindah atau bergerak memiliki energi gerak atau dikenal dengan energi kinetik. Hal ini menunjukkan bahwa energi adalah kemampuan melakukan perubahan atau melakukan usaha. Nah, mungkin salah satu nilai yang dapat kita petik adalah setiap orang memiliki energi, yaitu energi kinetik yang terkait erat dengan gerak kita selama hidup di dunia, dan energi potensial yang dapat dipahami sebagai potensi diam yang ada pada diri kita. Kedua energi itu harus seimbang guna mempertahankan keharmonian antara manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dapat kita petik ya adik-adik ya. Oke, di sini ada usaha oleh gaya yang konstan. Usaha yang biasanya kita sebut sebagai kerja. Usaha itu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda adalah energi yang dipindahkan dari atau ke dalam benda itu oleh gaya tersebut. Usaha dipahami sebagai proses pemindahan energi. Usaha selalu terkait dengan gaya yang bekerja pada suatu benda. Usaha bernilai positif adalah energi yang dipindahkan atau ditambahkan ke dalam benda itu. Sementara usaha bernilai negatif adalah energi yang dipindahkan atau diambil keluar dari dalam benda itu. Dan usaha kita kenal sebagai dot product. Nah, mengapa saya bilang dot product? Dot product artinya perkalian antara vektor dengan vektor yang hasilnya adalah skalar. Ingat, usaha itu besaran skalar. Makanya F itu gaya adalah vektor dan D itu adalah perpindahan dan itu juga vektor. Ya, itu yang perlu adik ingat. Oke, selanjutnya adalah usaha oleh gaya gesek. Bisa dilihat di sini ya, Dek. Nah, ini ada balok yang ditarik ya. Saya ulangi ya. Di sini lihat gambarnya. Oke. Ada balok yang ditarik dengan kecepatan sebesar V0 dan ada gesekan yang terjadi sebesar FK. Jarak perpindahannya adalah D. Oke. Balok bermasa M, koefisien gesek kinetisnya disebut kinetis karena balok itu bergerak sebesar mu. Dan kecepatan awalnya adalah dengan kecepatan awal V0. Nah, dikarenakan adanya gaya gesek kinetis, maka benda itu mengalami perlambatan atau bergerak sejauh D, seperti yang pada simulasi tadi. Nah, kelajuan balok kayu saat itu sebesar V dan memenuhi persamaan V kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan minus 2 mu GD. Mu itu koefisien gesek kinetisnya, G itu percepatan gravitasinya, D itu adalah perpindahannya. V0 kecepatan awal dan V itu kecepatan akhir. Oleh karena itu, balok kayu mengalami perubahan energi kinetik sebesar apa? Sebesar setengah M dikalikan ini. V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, mengapa tandanya minus di sini? Kenapa tidak plus tandanya? Gaya gesek itu kan menyebabkan balok kayu itu mengalami kehilangan energi kinetik karena adanya gesekan. Nah, makanya di sini kalau di sini mengapa di sini tanda minus? Bisa kita lihat bahwa V dengan V0 kira-kira mana yang lebih besar? V atau V0? Logikanya kalau di sini minus berarti apa? V ini akan lebih kecil dari V0. Oke. Karena kecepatannya itu akan berkurang diakibatkan adanya gesekan antara balok dengan permukaan bidang, misalnya permukaan bidang kayu. Makanya V kuadrat dikurang V0 kuadrat itu adalah minus.
Ingat bahwa M itu koefisien gesek, M itu massa, G itu percepatan gravitasi, dan D itu adalah jarak, itu bernilai positif. Sehingga delta EK, perubahan energi kinetiknya, bernilai negatif. Nah, ini mengindikasikan apa? Kehilangan energi kinetik sebesar mu mgd oleh gaya gesek. Nah, energi yang berkurang itu menjadi apa? Menjadi kalor yang diberikan kembali kepada balok kayu. Dan sebagian yang lain diberikan pada permukaan lantai. Makanya disebut bahwa ini sebenarnya kelestarian dari energi. Energinya tetap lestari. Bukan kekekalan loh ya, tapi kelestarian energi. Di mana letak kelestariannya? Padahal kan delta K-nya itu kan berkurang. Nah, tapi ada gaya gesek ini yang menjadi panas yang diberikan kembali kepada balok kayu dan sebagian lagi diberikan pada permukaan lantai. Jumlah energi yang dipindahkan keluar dari balok kayu oleh karena itu setara dengan jumlah energi panas yang diterima oleh permukaan lantai. Dan sebesar itulah usaha yang telah dilakukan oleh gaya gesek kinetis. Oleh karena itu, tanpa harus melakukan pengukuran, dapat dipahami bahwa WG usaha itu kurang dari sama dengan delta K. Besarnya usaha sama dengan besarnya perubahan energi kinetik. Ya, karena kita tahu bahwa kalau begitu kita tahu bahwa energi kinetik di sini adalah dot product antara gaya gesek di sini dengan perpindahan. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa gaya gesek kinetis itu melakukan disipasi energi. Oke, ini adalah usaha oleh gaya yang berubah. Nah, misalkan suatu benda bergerak pada garis lurus, semisal pada sumbu X, kan, di bawah pengaruh suatu gaya yang selalu paralel dengan garis lurus tersebut, yaitu sumbu X. Secara grafis, besarnya gaya F sebagai fungsi dari X dapat disajikan dalam gambar berikut. Usaha totalnya bagaimana? Usaha totalnya adalah besar W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 ditambah W5. F1 besarnya sekian, F2 besarnya sekian. Ini F3 besarnya sekian. Ini kan besarnya F gaya. Dan ini perubahannya apa? X1 dikurang X0, X2 dikurang X1, gitu kan? Yang ini X3 dikurang X2, yang ini X4 dikurang X3, X5 dikurang X4. Ini kan perubahan D-nya. Nah, ya sudah, ini dikalikan. Dan ingat ini sebenarnya itu kan kita harus tahu bahwa F itu adalah vektor dan perpindahan itu adalah vektor. Makanya ini sebenarnya kan perkalian dot ya. Nah, tapi karena perkalian dot itu juga hasilnya adalah skalar, makanya kalau misalnya kita langsung pada nilainya, ya ini nilainya. Hasil yang diperoleh itu dapat diterapkan pula pada gaya yang besarnya itu berubah-ubah. Artinya apa? Di sini gayanya itu kan besarnya pada titik X0 sampai X5. Tapi kalau kita partisi ini, misalnya ini ada X1, ada X2, ada X3, ada X4, ada X5, misalnya di sini. Ini kan besar gayanya berubah-ubah nih sepanjang lintasan ini. Ini adalah energi kinetik dan teorema usaha energi. Apa yang menyebabkan terjadinya gerakan? Oke. Selama ini kita mengetahui bahwa setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Kalau benda yang diam berarti energi kinetiknya nol. Nah, energi kinetik terkait dengan keadaan gerak benda. Sementara energi potensial itu terkait dengan konfigurasi benda-benda, semisal benda titik. Nah, oleh karena itu energi kita pahami sebagai besaran skalar, ingat, dengan dimensi tadi ml kuadrat T pangkat min 2 yang terkait dengan keadaan benda atau sistem. Nah, energi dalam satuan SI itu adalah Joule, yang tadi sama energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, mungkin salah satu nilai yang dapat kita petik dari
materi, energi kinetik, dan usaha adalah kita juga dapat mengatakan bahwa energi itu lestari. Dorongan dalam diri perlu dilakukan agar mampu mentransformasikan semua potensi menjadi gerak. Yang paling tidak bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita nggak bisa diam. Berarti apa? Kita harus mentransformasi semua yang ada pada diri kita supaya kita melakukan hal tersebut. Artinya kita bergerak untuk maju. Ini rincian terkait dengan energi kinetik. Konsep energi kinetik atau asas energi usaha ini dapat dimengerti melalui gerak partikel yang disebabkan oleh gaya F pada gambar. Ini ada suatu partikel yang apabila kita uraikan, ini suatu lintasan partikel dalam bidang. Kalau partikel dalam bidang, F-nya itu apa? F-nya itu kan sebenarnya adalah ini lintasannya warna hijau. Ini partikelnya. Nah, Fs itu menyinggung lintasan. Di sini Fs-nya. Ini F-nya dan ini Fn-nya. Sehingga usahanya apa? Usahanya setengah mv kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat sama dengan perubahan dari energi kinetik. Jadi usaha gaya resultan yang dilakukan terhadap sebuah partikel atau benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel itu. Inilah yang disebut dengan asas usaha energi atau asas energi usaha. Sama saja ya. Oke. Ini adalah energi potensial. Benda bermasa gravitasi M yang berada pada ketinggian H dari atas permukaan tanah memiliki energi potensial sebesar mgh. M massa benda, G percepatan gravitasi bumi, dan H itu adalah ketinggiannya. Nah, energi potensial itu menyangkut dua benda, yaitu benda itu dan bumi. Semisal MA dan MB, apabila kedua benda itu dijatuhkan, maka energi potensial keduanya berkurang. Sebaliknya, apabila keduanya lebih didekatkan, maka energi potensial kedua itu bertambah. Oleh karena itu, jauh dekatnya benda-benda titik itu menentukan energi potensial benda itu. Energi potensial benda terkait dengan konfigurasi benda-benda. Nah, dari gambar 2.6 ini, apakah semua posisi benda pada gambar 2.6 di atas memiliki energi potensial? Apa itu energi potensial? Nah, seperti yang tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, di sini diasumsikan bahwa perpindahan yang terjadi di dekat permukaan bumi saja. Sehingga perbedaan gaya gravitasi akibat jarak dari pusat bumi ya dapat diabaikan. Nah, gaya gravitasi ke bawah terhadap benda menjadi konstan yaitu W. Jika P adalah resultan semua gaya yang bekerja pada gambar 2.7, W aksen adalah usaha gaya P. Maka W aksen itu apa? W aksen itu adalah setengah mv kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat ditambah M kali G Y2 dikurang Y1. Nih. Dia ini kan dari atas ke bawah. Ini ya aksennya. Ya aksennya bagaimana? Nah, apakah semua posisi benda pada gambar 2.6 memiliki energi potensial? Apa itu energi potensial? Nah, bagaimana dengan usaha gaya gravitasi pada orang yang dia bergerak di lintasan yang melengkung, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Untuk mengetahui apakah besar usaha gaya gravitasi bergantung pada bentuk lintasan, mari kita analisis gambar 2.9. Oke, ini ada suatu lintasan yang melengkung. Ini tadi W-nya ke bawah, P-nya ke sini, melengkung ya, sesuai dengan lintasannya. Nah, sebuah benda bermasa M bergerak vertikal dari sebuah titik di mana pusat beratnya ada pada ketinggian Y1 menuruti lintasan seperti pada gambar 2.9. Bagian kecil lintasan pada gambar 2.9 kita perbesar. Jadi ini kita perbesar. Jadinya seperti ini. Usaha oleh gaya gravitasi adalah
W-nya itu apa? Minus MGY2 dikurang MGY1. Sama dengan minus L delta P. Persamaan ini menunjukkan bahwa usaha gaya gravitasi bergantung hanya pada ketinggian awal dan akhir, bukan pada bentuk lintasannya. Oke. Nah, jika titik-titik tersebut terletak pada ketinggian yang sama, maka usahanya 0 kalau Y1 dan Y2-nya sama. Nah, di sini jumlah energi kinetik dan potensial benda disebut sebagai jumlah energi mekanik. Ya, total dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial itu adalah energi mekanik. Tinggal kita jumlahkan. Jika pada benda hanya ada ada gaya gravitasi, yaitu W, maka W aksennya itu 0. Kalau hanya ada gaya gravitasi, makanya ditulis bahwa setengah mv kuadrat ditambah mgy2 sama dengan setengah mv1 kuadrat ditambah mgy1. Nah, dalam kondisi ini jumlah energi mekanik tetap konstan dan kekal. Nah, sekarang kita masuk ke energi potensial elastik. Pernahkah kalian bermain trampolin? Seperti pada gambar 2.11. Ada energi dari trampolin yang membuat kalian bergerak vertikal ke atas. Energi apakah itu? Nah, konsep energi potensial elastis mudah dimengerti melalui pegas. Sebuah benda bermasa M di atas permukaan datar. Ini kan, salah satu ujung pegas diletakkan pada benda dan ujung lainnya diikat tetap. Seperti gambar 2.12. Ini gambarnya. Pegas terenggang sejauh X oleh gaya P seperti pada gambar 2.13. Kemudian dia mengalami peregangan. Nah, P adalah gaya eksternal yang besarnya cukup untuk meregangkan pegas. Begitu pegas mulai memanjang, bekerja suatu gaya F di dalam pegas itu yang berlawanan arah dengan arah pertambahan X. Gaya F itu disebut gaya elastik. Jika P diperkecil atau dibuat 0, gaya elastik akan memulihkan pegas ke keadaan awal yang tidak teregang, sehingga gaya elastik disebut juga gaya pemulih. Kalau tadi P-nya itu menjadi 0. Artinya apa? Dia kembali kepada keadaan awal. Nah, besarnya F itu sama dengan Kx, kan dot product. F itu kan gaya ya. K itu kan hanya konstanta dan X ini kan perpindahan. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan hukum Hooke. Konstanta perbandingan K adalah konstanta pegas atau disebut juga sebagai koefisien kekakuan. Nah, energi potensial elastis pegas adalah setengah Kx kuadrat. Usaha gaya pegas, maka W sama dengan apa? Setengah MV kuadrat ditambah setengah Kx2 kuadrat dikurang dengan ini. Ini yang pada keadaan ini ada kekeliruan, di mana harusnya ada keadaan awal dan ada keadaan akhir. Yang mana ini V kuadrat, yang ini V1 kuadrat ditambah setengah K1 kuadrat. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa usaha semua gaya yang bekerja pada benda itu dengan pengecualian gaya elastis sama dengan perubahan energi mekanik total benda. Di sini dapat kita tarik kesimpulan adalah energi potensial itu merugikan usaha yang dilakukan. Karena setiap usaha selalu untuk melawan potensi kecenderungan diam sehingga sia-sia. Nah, di sini ada contoh gaya konservatif dan non-konservatif atau dikenal dengan disipatif. Di sini ketika ada suatu anak bermain ayunan, ayunan itu kan bergerak dari suatu posisi yang diletakkan di atas titik nol, suatu acuan ke suatu posisi lain. Jika hanya gaya gravitasi yang bekerja pada ayunan tersebut, energi mekanik adalah konstan atau kekal. Ketika ayunan sedang naik, usaha oleh gaya gravitasi ditunjukkan oleh energi kinetik. Dan saat ayunan sedang turun, usaha oleh gaya gravitasi memberikan tambahan pada energi kinetik. Usaha muncul kembali sepenuhnya. Oleh karena itu, gaya gravitasi disebut gaya konservatif. Sama halnya dengan gaya elastik. Sebuah gaya digolongkan ke dalam gaya gravitasi konservatif jika usaha total yang dilakukan pada sebuah benda adalah 0. Ketika benda bergerak sepanjang lintasan tertutup yang mengembalikan partikel ke posisi awalnya. Bagaimana dengan gaya gesekan yang dilakukan oleh permukaan tak bergerak terhadap benda bergerak?
seperti pada gambar 2.15, apakah tergolong gaya konservatif? Usaha oleh gaya gesekan dipengaruhi oleh lintasan. Makin panjang lintasan, makin besar usaha dari gaya gesekan. Apabila sebuah benda diluncurkan di atas permukaan kasar kembali ke posisi semula, gaya gesekan akan membalik dan tidak akan mengembalikan usaha yang terkerjakan. Harus ada usaha lain untuk gerak balikan. Nah, ketika hanya gaya gesekan yang bekerja, energi mekanik total tak kekal, sehingga gaya gesekan disebut sebagai gaya tak konservatif atau disebut gaya disipatif. Nah, jika pada benda bekerja gaya non-konservatif yang menyebabkan benda tersebut bergerak translasi, maka usaha gaya non-konservatif itu adalah sama dengan jumlahan dari perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah kelereng bermasa 50 gram meluncur dari keadaan dia menuruni sebuah jalur lengkung berjari-jari R. Ini lengkung, dia berjari-jari R dari titik pusatnya. Tidak ada gaya gesekan selama kelereng meluncur. Tentukan kecepatan setelah sampai di dasar jalur. Berapakah kecepatannya? Ternyata, pertama, ambil titik 1 pada tempat kelereng mulai bergerak dan titik 2 di dasar jalur. Ini titik 1, ini titik 2. Misalkan, Y1 ini besarnya R, ini besarnya 0. Pada kelereng hanya ada gaya gravitasi. Oke, usaha gaya eksternal itu W sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Setengah MV2 kuadrat ditambah MGY2 harus sama dengan ini. Makanya kita masukkan angkanya. Yang kita tidak tahu apa? V2 kuadrat. Y2-nya 0, ini 0 ya, kecepatan awalnya 0, ini M-nya, ini G-nya, ini Y1-nya 1. Nah, maka besar V2 apa? Dapatnya 2 akar 5. Karena kuadrat dari akar dari 20. Nah, sebuah kereta mengangkut beban dengan massa total 46 kg. Kereta ditarik dengan gaya F melewati jalan menanjak dengan kemiringan 30 derajat. Kereta bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon dan berhenti di puncak ketinggian jalan setelah menempuh 1,5 km. Gaya gesek bekerja pada roda selama kereta bergerak, tentukanlah usaha gaya-gaya tak konservatifnya. Jawab, puncak jalan memiliki ketinggian H. Dihitung menggunakan segitiga sikus-sikus, kita dapat sin 30 H per 1,5, sehingga hanya itu adalah 3 per 4 meter. Gaya gesek FK, gaya tariknya F, tergolong gaya tak konservatif. Maka dalam hal ini W-nya itu adalah F kecil ditambah F besar di sini. Nah, dan ini sama. V kuadrat dikurang V1 kuadrat, MY2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat. Nah, dengan memasukkan yang informasi yang kita ketahui bahwa didapatkan W aksennya itu adalah 84 Joule. Ini sama permainan roller coaster. Roller coaster itu ditarik ke titik A, kemudian dilepaskan bergerak secara lintasan licin seperti gambar A. Jika titik A bergerak 2,5 R dari B, kan? Berapakah kecepatan roller coaster saat di titik B? Nah, di titik B di sini berarti kan. Nah, jawabannya adalah ingat, hanya ada gaya gravitasi yang bekerja pada roller coaster yang bergerak sehingga apa? V aksennya itu 0. Nah, kalau ini 0, kita kan dapatnya apa? Besarnya yang kita tidak tahu itu kan FB-nya, VB-nya. Kecepatan roller coaster di titik B, berarti VB-nya. Nah, makanya VB-nya ya sudah kita masukkan angkanya di sini karena sudah diketahui dapatnya akar 5 GR, meter per sekon. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan usaha dan energi. Dan terima kasih. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.